Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Tayu akan menampilkan sebuah video tentang pembebasan Irian Barat yang disusun oleh kelompok 8 dengan anggota 1. Ayu Meilani, 2. Holi Suatu Nikmah, 3. Riki Pradana, 4. Wityaningsih. Demikian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Wilayah Irian Barat menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi, mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo Irian tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland. Upaya yang dilakukan sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan adalah melalui konferensi uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Namun upaya ini gagal dan pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke sidang Majelis Umum PBB. Dan upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukan Konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan dalam menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional yang memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk menyelesaikan permasalahan Irian. Karena jalan damai tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain, yaitu melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Hubungan Indonesia semakin memuncak ketegangan pada 17 Agustus 1960 ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah kerajaan Belanda. Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno menegaskan bahwa kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral. Harapan lenyap, kesabaran hilang, bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya kecuali memperkeras sikap kita. Pidato Presiden Soekarno itu membawa dampak kepada dibukanya kembali perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perdebatan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Usulan ini datang dari wakil Amerika Serikat di PBB, Ellsworth Bunker. Usulan itu secara prinsip disetujui oleh pemerintah Indonesia, namun dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan pemerintah Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi Presiden Soekarno dengan politik konfrontasi disertai dengan uluran tangan, palu godam disertai dengan ajakan bersahabat. Setelah upaya merebut Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lainnya melalui jalur konfrontasi militer.
dengan mencari bantuan senjata ke luar negeri. Melihat perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian. Di antaranya adalah kapal induk Karel Doorman. Perebutan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntutan konstitusi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari Kesatuan Montor Torpedo Boot telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun, upaya ini diketahui oleh Belanda sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di Laut Aru antara kapal-kapal Boot Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas, kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yosudarso, Deputi KSAL, dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan mampu melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun, ketika operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan, Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Pemerintah Amerika Serikat menekan pemerintah Belanda untuk kembali berunding. Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Kemudian dibentuklah United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau pepera di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari pepera tersebut. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia-Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Republik Indonesia di Kota Baru atau Hollandia atau Jayapura. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksanakan penentuan pendapat rakyat atau pepera dengan menjalankan 3 tahap. 3 tahapan ini sukses dijalankan. Hasil dari pepera dibawa oleh Duta Besar Ortisans ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil pepera yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia
secara de jure atau de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.